Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas masih berkaitan dengan cahaya. Sebelumnya kita membahas cahaya itu terhadap sifat-sifat dari gelombang cahayanya ya. Nah, kalau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat yang berkaitan dengan cahaya. Nah, sebelumnya saya ingatkan jangan lupa untuk absensi dengan ketik nama kalian, nomor absen kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Nah, jangan lupa pula saat mau menonton video ini, silakan siapkan alat tulis. Dan setelah menonton video ini, silakan kalian bisa mencatat hal-hal yang penting apa yang saya sampaikan, serta jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, yang sudah saya cantumkan di deskripsi box. Itu ya. Oke, kita langsung saja. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat optik. Nah, jadi pada bagian pertama di sini nanti kita akan membahas beberapa dulu ya, karena alat-alat optiknya lumayan banyak, jadi kita bahas beberapa dahulu. Nah, kira-kira alat optik apa yang paling dekat dengan kita? Alat optik yang sering kita gunakan setiap hari. Iya, betul. Nah, mata. Mata adalah alat optik yang paling dekat dengan kita. Dengan adanya mata, kita bisa melihat dan menikmati ciptaan dari keindahan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, maka dari itulah kita harus senantiasa bersyukur serta menjaga dan merawat kenikmatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu ya. Oke. Nah, mata sendiri adalah alat optik yang terdekat dengan kita. Pada mata sendiri mempunyai bagian-bagian dengan fungsi-fungsi masing-masing sendiri. Nah, perhatikan pada gambar berikut adalah penampang dan bagian-bagian dari mata manusia. Dari gambar kita bisa lihat ada otot, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada vitreous humor, ada sklera, ada koroid, ada retina, ada bintik kuning, ada syaraf optik, dan bintik buta. Nah, nanti yang akan sering kita bahas pada pembahasan alat optik di sini adalah pupil serta retina. Kita langsung saja membahas tentang pembentukan bayangan pada mata manusia. Nah, di sini kita kasusnya adalah memiliki mata, yang kita fokus di sini adalah lensa mata dan retina. Di sini lensa mata itu berfungsi sebagai pembias atau perefraksi cahaya agar si cahayanya ini jatuh tepat pada retina. Nah, apa sih itu retina? Retina itu adalah tempat di mana bayangan ini bisa ditangkap. Nah, jika bayangan jatuh pada retina, maka akan terlihat jelas oleh mata. Sensor akan membacanya dengan jelas. Gitu ya. Jadi retina berfungsi sebagai layar atau penangkap bayangan. Apabila kita memiliki suatu benda pada jarak tertentu, maka nanti bayangan yang terbentuk itu adalah, jangan lupa ketika ada sinar datang melewati pusat dari lensa mata, maka dia akan diteruskan. Kemudian apabila ada sinar datang melewati fokus dari lensanya, maka akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utamanya. Nah, titik-titik perpotongan dari kedua sinar bias tadi akan menghasilkan suatu bayangan yang jatuhnya pada retina. Nah, di sini mata itu mempunyai kemampuan untuk mengatur tebal tipisnya atau tebal pipihnya si lensa mata. Jadi tebal pipisnya ini untuk agar si fokusnya itu kan berubah-ubah, sehingga nanti bayangan yang jatuh harus tepat pada si
retinanya. Nah, kemampuan mata atau lensa mata untuk memipihkan dan menebalkan lensa mata kita sebut namanya kemampuan akomodasi atau daya akomodasi. Nah, contoh kasusnya adalah ketika suatu benda yang dekat dengan mata, maka si lensanya ini dia akan menebal, dia akan berakomodasi. Nah, bagaimana kalau kasusnya benda itu tak hingga? Pada kasus mata tak hingga, maka kondisi mata akan bagian sangat pipih ya. Ya, bagian paling pipih. Artinya di sini dia tidak ada kondisinya dalam relaksasi. Karena kondisi dalam relaksasi, maka di sini mata kondisi tidak berakomodasi atau tanpa akomodasi. Nah, jadi pada benda sangat jauh kondisi mata tidak berakomodasi, maka si bayangan akan jatuh tepat pada si retinanya. Jadi pada saat benda sangat jauh mata kondisi berrelaksasi atau tanpa berakomodasi, atau istilahnya juga akomodasi minimum. Sedangkan ketika benda semakin mendekati dengan mata, maka mata akan semakin berakomodasi. Nah, pada saat bendanya itu tepat pada titik terdekatnya mata, maka mata akan mengalami akomodasi maksimum. Nah, bayangan yang terbentuk pada mata itu adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Loh, kok terbalik? Nah, meskipun bayangan yang terbentuk pada retina adalah terbalik, tetapi di situ ada sensor syaraf. Nah, sensor syaraf ini akan membaca bayangan tadi menjadi tegak, gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas pembentukan bayangan pada si mata. Nah, ya. Oke, atau kondisinya adalah matanya mata normal. Bagaimana kalau ada suatu mata yang cacat? Nah, pertamanya adalah rabun jauh atau miopi. Nah, rabun jauh ini itu adalah kelainan pada mata diakibatkan menurunnya daya akomodasi. Tadi kan udah dijelaskan ya, pada saat jarak yang sangat jauh mata itu tidak berakomodasi atau paling pipih. Nah, biasanya kasusnya ini adalah anak-anak muda ini sering pakai sekarang banyak anak muda menggunakan kacamata gitu ya. Nah, karena dia sering menggunakan handphone atau membaca dengan jarak terdekat. Nah, saat membaca dengan jarak sangat dekat, mata itu akan berakomodasi, maka dia akan mencembungkan si lensa mata. Nah, namun karena dia dipaksa terus matanya terus menerus, nah saat dia kembali untuk berrelaksasi sudah tidak bisa kembali lagi sepipih semulanya, sepipih pada mata normal. Jadi dia sudah pipihnya itu tidak maksimal. Nah, sehingga saat berrelaksasi kondisinya mata sudah tidak lagi begitu pipih tetapi agak sedikit lebih cembung. Ya, oke. Jadi pada kasus rabun jauh itu adalah kondisi mata itu tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Contohnya susah membaca papan-papan pengumuman di jalan gitu ya. Itu. Nah, jadi pada kasus rabun jauh di sini saat melihat benda jauh atau benda sangat jauh, ternyata si bayangannya itu jatuhnya itu sebelum retina. Nah, jadi tidak persis pada retina, maka kita akan melihatnya itu tidak jelas atau bahasa lainnya itu ngeblur ya. Jadi bayangan terlihat itu ngeblur itu. Nah, ketika kita melihat tadi bendanya itu pada jarak PR atau punctum remotum atau titik terjauh yang masih bisa dilihat gitu ya, maka si bayangan itu akan jatuh persis pada retina. Jadi kita punya batas jarak terjauh yang masih bisa dilihat. Nah, kita sebut namanya PR, punctum remotum gitu ya. Dan oke. Nah, maka kan tadi kan pengennya kita melihat jarak yang sangat jauh, tetapi kita punya kemampuan mata kita itu hanya pada jarak PR saja. Nah, maka bagaimana biar kita bisa melihat benda yang sangat jauh
tetapi dengan jelas. Nah, maka kita bantu dengan namanya lensa. Nah, lensa mana yang harus kita gunakan? Lensa cembung atau cekung? Nah, karena tadi sifatnya itu kan bendanya tak hingga, kita dekatkan ke PR. PR-nya kan lebih kecil dari tak hingga gitu kan. Maka di sini kasusnya mendekatkan, maka sifat bayangannya itu pasti diperkecil, ya kan? Karena pengen kita lihat dengan mata, maka harus bersifat maya. Maya diperkecil, maka hanya ada pada si lensa cekung. Maka kita gunakan lensa cekung atau lensa negatif. Nah, ketika kita menggunakan lensa negatif, maka tadi benda yang tak hingga itu akan dibuatkan bayangan pada si lensanya ini yang dijatuhkan persis pada PR-nya atau punktum remotumnya. Jadi tadi sebelum ditangkap oleh mata, benda yang jaraknya tak hingga tadi itu akan dibentuk bayangan dahulu oleh si lensa cekungnya. Nah, dan bayangan tadi akan dijatuhkan persis pada si PR-nya. Nah, ini adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa pada objek yang sangat jauh. Nah, bayangan ini yang dibentuk oleh lensa cekungnya tadi akan dianggap benda atau objek oleh mata. Nah, maka nanti akan diteruskan lagi oleh mata. Nah, sehingga karena tadi si bayangannya itu persis pada PR, maka nanti bayangan yang terbentuk oleh mata akan jatuh persis pada si retina. Nah, itu adalah konsep penggunaan kacamata negatif pada orang-orang yang terkena rabun jauh atau miopi. Nah, bagaimana cara memilih lensanya? Oke, kita pahami dulu kekuatan dari lensa atau kita sebut namanya daya lensa. Daya lensa itu adalah P sama dengan seperfokusnya, seper F. Nah, ini kasusnya fokusnya harus satuan meter ya, satuan SI. Nah, kalau fokusnya dalam satuan sentimeter, biasanya kan di soal-soal umumnya fokus dalam satuan sentimeter ya, maka P-nya sama dengan 100 per F, tapi di sini syaratnya F-nya harus satuan sentimeter. Nah, kita masukkan ke rumus lensa. Masih ingat ya dalam persamaan optik bahwa seper F sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Nah, kita masukkan syaratnya. Tadi bendanya itu letaknya tak hingga, sedangkan bayangannya kan maya. Maka di sini S aksennya itu adalah min PR-nya, ya kan? Punktum remotumnya. Ingat ya, seper tak hingga itu adalah 0. Maka kita bisa hilangkan yang seper tak hingganya, maka kita dapatkan bahwa tadi seper F itu P ya. Nah, jadi P-nya adalah 0 dikurangi seper PR. Atau boleh ditulis jadi P sama dengan min seper PR. Dengan PR-nya di sini harus satuan meter ya. Kalau dalam satuan sentimeter, maka P-nya sama dengan min 100 per PR dengan syarat PR-nya dalam satuan sentimeter. Nah, jadi ini adalah cara menentukan kekuatan atau daya lensa untuk orang yang terkena rabun jauh atau miopi. Jadi tidak sembarangan dalam memilih kacamata ya, tapi harus sesuaikan dengan kebutuhan mata masing-masing. Tuh. Dengan P adalah daya optik, PR adalah punktum remotum yang atau jarak yang masih bisa dilihat, ya kan, jarak terjauh masih bisa dilihat. Itu ya. Oke. Kita ke latihan soal. Latihan soal 1. Eri tidak dapat melihat benda jauh yang tak hingga ya dengan jelas sehingga dia memeriksakan diri ke dokter mata. Untuk mengatasi kelemahan itu, dia diberi saran oleh dokternya untuk memakai kacamata dengan kekuatan min 2,5 dioptri. Berapakah titik jauh mata orang tersebut? Nah, maksudnya Eri tersebut ya. Oke, jadi di sini pembahasannya kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui bahwa kekuatan lensa yang disarankan itu adalah minus 2,5 dioptri. Jadi P-nya sama dengan minus 2,5 dioptri. Jadi minusnya harus dipakai. Terus yang ditanyakan tadi adalah PR-nya atau punktum remotum atau titik terjauh yang masih bisa dilihat oleh Eri. Kita langsung masukkan saja tadi persamaan yang sudah kita punya tadi ya. Karena kita di sini tidak ada keterangan dalam satuan senti atau meter, kita gunakan pakai yang senti saja ya. Jadi P sama dengan min 100 per PR. Ingat ya, PR dalam satuan sentimeter. Tadi P-nya min 2,5 sama dengan min 100 per PR.
Nah, sehingga dapatkan bahwa PR itu min 100 per min 22,5. Dapatkan bahwa PR-nya adalah 40 cm. Jadi titik jauh mata yang bisa dilihat oleh Eri adalah 40 cm gitu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang rabun jauh. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu rabun dekat. Kalau rabun jauh itu adalah kelainan mata tidak bisa melihat pada benda-benda yang berjarak jauh. Berarti kalau rabun dekat adalah kelainan mata yang ditandai dengan tidak melihat dengan jelas benda-benda atau objek-objek yang jaraknya dekat. Nah, di sini pada kasusnya adalah pada mata normal kita membaca untuk mata berakomodasi maksimum itu pada kondisi benda yang terletak pada jarak normal, jarak baca normal, atau kita sebut namanya SN gitu ya. Maka benda itu ketika mata berakomodasi maksimum, maka bayangan akan jatuh persis pada retina. Tetapi kalau dia matanya hipermetropi, ya kan tadi kemampuan untuk mencembungkan si lensa itu sudah berkurang. Nah, jadi matanya ini lensanya lebih pipih, jadi kemampuan untuk berakomodasinya itu berkurang. Nah, sehingga di sini bayangan yang terbentuk itu melewati si retina sehingga tidak jelas. Nah, ketika si bendanya kita geser, di mana bendanya itu terletak pada PP, punktum proximum atau jarak terdekat yang masih bisa dilihat, ternyata dia akan jatuh persis pada si retina bayangannya. Nah, maka di sini pengennya kita melihat benda yang berada pada jarak normal, jarak baca normal, tetapi bayangannya itu jatuh tepat pada retina, gitu ya. Oke, karena di sini bayangan yang kita inginkan itu adalah lebih jauh, maka kondisinya adalah diperbesar. Nah, kira-kira lensa mana yang bisa menyebabkan bayangannya diperbesar? Nah, yaitu adalah lensa cembung, gitu ya. Oke, jadi pada mata hipermetropi kita gunakan bantuan lensa cembung, ya. Oke, jadi ketika pada lensa cembung kita letakkan si bendanya itu persis pada jarak normal. Oh ya, jarak normal di sini itu biasanya 25 cm. Nah, ketika benda kita letakkan pada jarak normal, gitu ya. Oke, maka di sini akan ada pembentukan bayangan oleh si lensa cembungnya dahulu. Ingat ya, ketika ada sinar datang sejajar dengan sumber utamanya, maka akan dibiaskan oleh fokus lensanya. Ketika ada cahaya sinar datang melewati pusat dari lensanya, maka akan diteruskan. Nah, perpanjangan dari garis-garis bias tadi itu akan menghasilkan bayangan yang bersifat di sini maya. Bersifat maya diperbesar. Nah, bayangannya ini akan dijatuhkan persis pada punktum proksimumnya, gitu ya. Nah, bayangan yang pada punktum proksimum tadi itu akan ditangkap oleh mata lagi. Nah, sehingga karena tadi bayangannya persis pada punktum proksimum, maka nanti bayangan yang terbentuk pada mata itu akan jatuh persis pada retina. Maka kita bisa melihat jelas benda-benda yang terletak pada jarak normal, gitu ya. Nah, bagaimana cara memilih lensanya untuk kasus rabun dekat? Maka kita perhatikan dulu di sini bahwa jarak bendanya itu pada SN ya, jarak normalnya, baca normal, sedangkan bayangannya itu pada minus PP. Kenapa minus? Karena bersifat maya ya. Kita masukkan ke persamaan lensa. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ingat 1/F itu adalah P ya, sedangkan S-nya tadi SN. Jadi 1/SN ditambah 1/min PP, sehingga persamaan menjadi P sama dengan 1/SN min 1/PP. Dengan SN tadi 25 cm dan PP-nya adalah punktum proksimum. Nah, kalau 1/SN min 1/PP ini kasusnya harus dalam satuan meter ya. Maka kalau dalam satuan cm menjadi persamaannya P sama dengan 100/SN dalam satuan cm dikurangi 100/PP dalam satuan cm. Nah, ini adalah
cara menghitung kekuatan lensa yang harus kita gunakan gitu ya. Oke, dengan P adalah daya optik atau dalam satuan dioptri, SN adalah jarak baca normal besarnya 25 cm. Ini harusnya PP ya. PP itu punktum proximum, itu jarak terdekat yang masih dapat dilihat. Nah, kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Doni yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Nah, jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Doni? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Di soal diketahui titik dekat. Titik dekat itu berarti PP, punktum proximum, sebesar 50 cm. Kemudian jangan lupa karena kita pengen menginginkan membaca pada jarak normal, maka SN-nya sebesar 25 cm. Nah, ditanyakan adalah P-nya itu berapa gitu ya, kekuatan lensanya itu berapa. Jawab kita masukkan aja bahwa P itu sama dengan 100 per SN min 100 per PP. Kenapa kita pakai yang ini? Karena kondisi di soal PP dan SN dalam satuan cm. Kita masukkan saja. Jadi P sama dengan 100 per 25 min 100 per 50. 100 per 25 itu 4, 100 per 50 itu 2. Sehingga P nya sama dengan 2 dioptri atau plus 2 dioptri. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh soal latihan pada kasus mata hipermetropi. Oke, selanjutnya kita membahas alat optik baru, yaitu kamera Kodak. Pernah dengar kamera Kodak? Oke, kalau anak-anak yang lahir 90-an, tahun 90 masih melihat kamera Kodak ya dulu pas masih kecil gitu ya. Nah, kamera Kodak di sini itu seperti ini ya. Nah, kalau zaman sekarang kamera itu digital, menyimpan fotonya itu dengan memory card gitu ya. Nah, kalau zaman dulu menyimpan fotonya itu dengan film ya, ada mereknya dulu, ada Fujifilm gitu ya. Oke. Kamera Kodak atau kamera analog itu cara kerjanya itu hampir seperti mata manusia. Pada mata itu retina berfungsi sebagai tempat menangkap bayangan. Sedangkan pada si kamera Kodak ini filmnya tadi berfungsi sebagai tempat menangkap bayangannya. Nah, kalau pada mata memiliki kemampuan akomodasi untuk menebal maupun memipiskan ya atau memipihkan lensa mata sehingga bayangan akan jatuh pada retina. Nah, si kamera ini dia punya diafragma yang bisa diatur sehingga si bayangannya ini nanti jatuh tepat pada si filmnya gitu ya. Oke, kita lihat pembentukan bayangan pada kamera Kodak. Nah, di sini contoh ada kamera, bagian-bagiannya di situ ada kamera di sini ini single lens ya. Nah, karena lensa tunggal maka penggunaan di sini menggunakan lensa cembung. Nah, di situ ada bagian filmnya. Nanti filmnya ini adalah tempat untuk bayangan berada. Nah, jadi kalau kasusnya di sini saya punya benda pada jarak tertentu. Nah, maka pembentukan bayangan seperti ini. Ya. Oke, ketika bendanya saya jauhkan sedikit. Nah, ternyata agar si bayangannya itu persis pada si filmnya, ini lensanya itu digeser mendekati si filmnya gitu kan. Begitu juga untuk benda yang sangat jauh kita jauhkan. Nah, ketika kita jauhkan ternyata di situ semakin memendek ya. Oke, dia tepat pada si filmnya gitu ya. Oke. Nah, di sini pada bayangan yang terbentuk itu nyata diperkecil gitu ya. Oke, nyata terbalik. Nah, biasanya pada kamera-kamera Kodak seperti ini tuh ada prisma pembaliknya sehingga nanti ketika kita keker mata kita akan melihatnya bayangan yang terbentuk itu adalah tegak karena di situ ada bagian pembaliknya. Jadi di sini kita abaikan pembaliknya, jadi kita fokus pada kasus yang seperti ini. Nah,
jarak antara lensa terhadap si filmnya itu kita sebut namanya diafragma atau D. Nah, jarak bayangannya inilah harus sebesar dengan diafragmanya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk benda yang sangat jauh, S-nya berarti tak hingga, maka kita masukkan ke persamaan lensa bahwa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, sama dengan 1/tak hingga ditambah 1/d. Nah, jadi kita dapatkan ternyata bahwa 1/f-nya sama dengan 1/d. Jadi, panjang diafragmanya saat benda sangat jauh itu sebesar dengan fokus dari lensa kameranya. Bagaimana kalau bendanya itu pada jarak tertentu? Ya, kita masukkan aja berarti ya 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Tadi S aksennya adalah D-nya ya. Jadi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/d. Jadi persamaan 1/d-nya adalah 1/f dikurangi 1/s. Jadi kita dapatkan bahwa 1/d-nya adalah S min F per F kali S. Jadi panjang diafragma untuk benda pada jarak tertentu adalah F kali S per S min F. Gitu. Itu adalah pembentukan bayang pada kamera Kodak. Nah, kita ke latihan soal. Suatu kamera analog berlensa tunggal mempunyai panjang fokus 10 cm. Pada mulanya, kamera disetel untuk memotret objek yang berjarak tak hingga. Jika seseorang hendak menggunakan kamera untuk memotret objek berjarak 2 meter, hitunglah. A. Panjang diafragma ketika kamera disetel untuk memotret objek berjarak tak hingga. B. Panjang diafragma ketika kamera disetel untuk memotret objek berjarak 2 meter. C. Perubahan panjang diafragma dari setelan tak berhingga ke setelan 2 meter. Dan diafragma memanjang atau memendek. Gitu ya. Oke, kita cek dulu apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui bahwa fokus dari lensa kameranya adalah 10 cm. Kemudian di situ kasusnya tadi mula-mula S-nya tak hingga ya. Ditanyakan panjang diafragmanya D1-nya, D2-nya kondisi saat S-nya 2 meter dan delta D-nya. Ya, tadi pada saat bendanya itu berjarak tak hingga berlaku bahwa D-nya sama dengan F-nya. Jadi D1-nya sebesar 10 cm. Selanjutnya pada jarak S sama dengan 2 meter kita ubah ke cm ya, karena tadi fokusnya dalam 10 cm. Kita masukkan bahwa D sama dengan F kali S per S min F. Kita masukkan bahwa F-nya itu 10 kali 200 per 200 kurangi 10. Sehingga kita dapatkan bahwa D2-nya sebesar 2000 per 190. Atau senilai dengan D2-nya sebesar 10,526 cm. Jadi kalau kita sudah dapatkan dua diafragmanya tadi, maka delta D-nya atau selisih panjang diafragmanya, maka D2 dikurangi D1, maka delta D-nya sebesar 10,526 dikurangi 10, yaitu sebesar 0,526 cm. Kita bisa sederhanakan menjadi 5,26 mm. Nah, karena di sini tadi panjang diafragmanya menjadi lebih besar, maka nanti kita simpulkan bahwa diafragmanya semakin memanjang, bukan memendek. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan pada alat optik selanjutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar kaca pembesar atau kita sebut namanya loop. Nah, loop berfungsi untuk memperbesar dan memperjelas objek yang akan diamati pada jarak terdekat. Jadi, ini digunakan untuk benda-benda yang berjarak dekat. Ya, contohnya melihat semut, ya kan? Nah, kita pengen ngamati kaki-kaki semut gitu kan? Atau kita pengen membaca huruf-huruf yang sangat kecil, biasanya pada perangko gitu kan? Kita bisa mengecek keaslian suatu benda menggunakan si loop tadi. Nah, pembentukan bayangan pada loop. Nah, bayangan harus bersifat maya, tegak, dan diperbesar agar dapat ditangkap mata dengan jelas. Loop menggunakan lensa cembung. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah pembentukan beberapa benda gitu kan. Ketika benda kita letakkan di lebih dari dua fokusnya, ternyata bayangan yang berbentuk adalah apa? Nyata terbalik, padahal tadi pengennya adalah maya, tegak, dan diperbesar kan. Nah, jadi otomatis gambar kasus pertama peletakannya salah ya. Jadi ketika diletakkan di melebihi dari dua fokusnya salah, tidak
sesuai apa yang diharapkan. Nah, ketika bedanya diletakkan di ruang antara fokus dengan dua fokusnya, bayangan yang terbentuk ternyata adalah apa? Nyata juga, terbalik dan diperbesar. Padahal pengennya kan kalau pengen ditangkap sama mata harus maya kan? Maya tegak diperbesar. Nah, coba kalau kita letakkan di ruang antara fokus dengan lensanya, ternyata bayangan yang terbentuk adalah diperbesar dan maya serta tegak. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi, syaratnya itu objek harus diletakkan di antara lensa dengan fokus lensanya. Itu ya. Oke, perbesaran angular. Nah, di sini pada loop itu perbesaran yang terjadi adalah perbesaran angular. Jadi perbesaran antara sudut-sudut yang terbentuk. Kita perhatikan dulu. Pertama, pembahasan pada kasus mata tanpa akomodasi. Nah, saat tidak menggunakan loop, nah di sini ternyata mata kita akan melihat pada PP-nya, punktum proksimumnya. Nah, di sini terbentuklah sudut alfa. Nah, saat menggunakan menggunakan loop, nah di sini akan terbentuk namanya bayangannya. Nah, oke ya. Oke, ketika mata tanpa akomodasi, bendanya itu terletak pada si fokusnya. Sehingga nanti bayangannya itu adalah jaraknya tak hingga. Oke ya. Oke, nah di sini terbentuklah sudut beta. Jadi di sini ada perbesaran sudutnya. Tadi sudut mula-mulanya alfa, setelah menggunakan loop sudutnya menjadi beta. Nah, kita menggunakan bahwa perbesaran angularnya itu adalah tangan beta per tangan alfa. Perhatikan dari gambar. Tangan beta itu berarti apa? Tinggi dari semutnya H dibagi dengan S-nya. Sedangkan untuk tangan alfanya itu H per PP-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan H per S per H per PP. Sehingga kita dapatkan bahwa M-nya sama dengan PP per S. Gitu ya, PP per S. Nah, pada kasus mata tanpa akomodasi tadi bendanya itu diletakkan persis pada si fokusnya, sehingga pada perbesaran angular untuk mata tanpa akomodasi adalah PP per fokusnya. Selanjutnya untuk mata berakomodasi. Pertama kita bahas dulu untuk mata berakomodasi pada jarak X. Di sini ya. Oke. Nah, kita masukkan bahwa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita cari persamaan S-nya. Dia kan belum tahu jarak S-nya berapa agar mata berakomodasi pada X tadi. Jadi di sini rumus S-nya itu adalah X aksen kali F per S aksen min F. Jadi rumus cepat itu kalau mau cari S atau S aksen itu adalah kali bagi kurang. Jadi S itu adalah X aksen kali F per S aksen dikurangi F-nya. Nah, kita masukkan bahwa tadi S aksennya itu karena di sini sifat bayangannya maya, maka jadi min X. Nah, jadi min X kalikan F per min X dikurangi F. Sehingga kita dapatkan bahwa S itu adalah X kali F per X ditambah F. Kita masukkan ke persamaan tadi. M sama dengan PP per S. Nah, tadi S-nya kan X kali F per X plus F. Nah, gini ya. Jadi kita dapatkan persamaannya bahwa M sama dengan PP dalam kurung X ditambah F per X dikalikan F. Nah, lanjutkan. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa PP per F ditambah PP per X. Jadi pada mata berakomodasi pada jarak X, perbesarannya itu adalah PP per F ditambah PP per X. Nah, ini adalah persamaan umum. Ya, kalau kamu pahami pada mata berakomodasi pada jarak X, kamu bisa memahami untuk kasus mata tanpa akomodasi. Tadi pada mata akomodasi jarak bayangannya itu harus tak hingga. Jadi di sini X-nya itu tak hingga. Kalau PP per tak hingga jadinya kan 0. Maka tersisa persamaannya apa? M sama dengan PP per F-nya saja, gitu ya. Oke. Maka kalau untuk mata berakomodasi maksimum, maka si X-nya di sini harus senilai dengan PP-nya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan tinggal M sama dengan PP per F ditambah PP per PP. Nah, PP per PP itu 1. Jadi, M-nya itu sama dengan PP per F ditambah
Itu adalah pembesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, PP-nya itu senilai dengan SN-nya. Tadi SN itu senilai dengan 25 cm ya. Di sini M-nya adalah pembesaran angular loop, F-nya adalah jarak fokus loop, PP adalah jarak terdekat yang masih dapat lihat. Untuk mata normal, PP senilai dengan SN-nya sama dengan 25 cm. Oke, itu adalah pembahasan tentang loop. Nah, kita lanjut ke latihan soal nomor 4. Seorang tukang ingin memperbaiki arloji pelanggannya. Tukang tersebut menggunakan loop untuk memudahkan pengamatan yang diletakkan menempel mata. Jika pada saat berakomodasi maksimum, arloji diletakkan berjarak 5 cm di depan lensa, serta jarak baca terdekat tukang tersebut adalah 30 cm. Yang A, perbesaran angular saat mata berakomodasi maksimum. Yang B, jarak fokus lensa, fokus loopnya. Yang C, perbesaran angular agar mata tidak berakomodasi. Oke, nah kita tulis yang diketahui di soal. Di soal diketahui bahwa pada saat mata berakomodasi maksimum, arloji diletakkan berjarak 5 cm. Berarti di sini S-nya itu 5 cm. Serta jarak baca terdekatnya SN-nya 20 di sini terdekat ya, 30 cm. Berarti PP-nya 30 cm. Ditanyakan itu adalah M saat akomodasi maksimum, yang B fokus dari lensa loopnya, dan D itu adalah M ketika tanpa akomodasi. Nah, pertama untuk akomodasi maksimum dulu. Untuk kasus akomodasi maksimum kan apa? M sama dengan PP per S. Tadi sudah diketahui PP-nya 30, S-nya 5 cm. Jadi tinggal masukkan aja bahwa M-nya ketemunya 30 bagi 5, yaitu 6 kali. Yang B, akomodasi maksimum yang kita cari adalah fokusnya. Tadi persamaan akomodasi maksimum apa? M itu sama dengan PP per F ditambah 1. Nah, kita udah dapatkan tadi M-nya di poin A itu, nah M-nya sama dengan 6 kali ya untuk kasus akomodasi maksimum. Kita gunakan ini. Jadi 6 sama dengan 30 per F ditambah 1. Satunya kita pindah ruas ke kiri menjadi 6 kurangi 1 sama dengan 30 per F. 6 kurangi 1 itu 5 sama dengan 30 per F. F sama 5 nya tukar posisi, jadi F nya sama dengan 30 per 5. 30 dibagi 5 itu adalah 6 cm. Jadi pada kasus mata berakomodasi kita dapatkan bahwa fokusnya sebesar 6 cm. Nah, selanjutnya tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi atau istilahnya adalah akomodasi minimum. Nah, tadi persamaannya bahwa untuk kasus di sini adalah M sama dengan PP per fokusnya. Nah, berarti sama dengan 30 per 6. Nah, M-nya berarti 5 kali. Jadi pada kasus tanpa akomodasi, perbesaran yang dihasilkan adalah sebesar 5 kali. Oke, kita sudah bahas semuanya alat-alat optik untuk yang bagian part 1. Nanti ada bagian part 2 untuk alat-alat optik lainnya ya. Oke, nah jika kalian ada yang masih kurang dipahami apa yang saya sampaikan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa silakan kalian download materi dan tugasnya di link deskripsi ya. Jangan lupa kerjakan, kalau sebisa mungkin kerjakan tepat waktu biar tugas kalian tidak menumpuk ya. Itu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.